diafdalkan dengan memanggil tokoh dan pihak terkait agar masalah perdebatan nasab bisa segera diselesaikan dengan sedamai mungkin tanpa ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan rahmat Allah ini hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita bisa beribadah di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, polemik nasab Ba'alawi yang merujuk pada klaim keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur keturunan Ba'alawi adalah topik yang kontroversial dan terus diperdebatkan di Indonesia. Beberapa pihak meragukan keaslian nasab Ba'alawi dengan argumen yang didasarkan pada kajian sejarah, ilmiah, dan bukti tes DNA. Di sisi lain, para Ba'alawi mempertahankan klaim mereka dengan mengutip tradisi dan sejarah yang mereka klaim telah terwariskan secara turun-temurun. Tokoh muda NU Muhammad Dawam meminta perdebatan masalah nasab Ba'alawi agar dihentikan dan tidak dijadikan polemik berkelanjutan. Beliau mengatakan, "Mari kita akhiri polemik nasab apakah keturunan Nabi atau bukan," ujar beliau Muhammad Dawam. Dikatakannya bahwa polemik nasab menjadi keprihatinan di kalangan umat muslim. Karenanya Gus Dawam, sapaan akrabnya, meminta kepada kaum Ba'alawi tidak lagi mengaku-ngaku keturunan Nabi dengan mengkapitalisasi material dan positioning sosial terhadap umat dengan modus apapun termasuk ndawir. Gus Dawam menegaskan, begitu juga kalangan Gus Imad CS berhentilah mendiskusikan perihal nasab ke sana kemari agar tidak terus-menerus menjadi polemik yang berpotensi saling debat di antara umat Islam. Tegas Gus Dawam. Gus Dawam meminta tidak ada kelompok manapun yang memperkeruh suasana kebatinan umat Islam di Indonesia dengan memperhadap-hadapkan antara habaib dan pribumi Nusantara. Sebab masalah nasab bukanlah wilayah manusia, ia adalah takdir Allah yang harus disyukuri, bukan diomongkan kosong, ungkap ex anggota Kompolnas Republik Indonesia ini. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, Gus Dawam berharap umat agar fokus pada urusannya masing-masing, tidak perlu tergerus konsentrasinya hanya masalah babakan nasab, sebab menyoal nasab dengan membanggakan nasab satu dan mendegradasi nasab lainnya sama halnya bentuk rasisme berkedok ilmiah keagamaan. Beliau menambahkan, bagi Muhyiddin hendaknya konsentrasi ke masalah-masalah keumatan, keagamaan, dan kebangsaan yang lebih martabat dan manfaat. Silahkan dengan tetap menghormati junjungannya tanpa menjelek-jelekkan kelompok yang kontra dengannya, sembari lebih berpikir dan beraktivitas yang lebih rasional. Sementara bagi kelompok mayoritas keagamaan NU, Muhammadiyah, MUI, dan lain-lain hendaknya terus membimbing umat Islam dengan terus memberdayakannya, sembari terus berdoa, berikhtiar, dan bertawakal kepada Allah, serta terus membangun silaturahim kepada kelompok-kelompok yang saling serang
dalam perdebatan yang tidak kunjung selesai hingga kini. Diafdalkan dengan memanggil tokoh dan pihak terkait agar masalah perdebatan nasab bisa segera diselesaikan dengan sedamai mungkin, tanpa ada dendam dan permasalahan hukum di kemudian hari oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kepada pemerintah dengan semua perangkatnya diharapkan melakukan langkah-langkah mitigasi agar isu pernasaban ini tidak berkembang liar yang berlarut-larut dan berpotensi mengadu domba umat, apalagi jika ditunggangi oleh kepentingan lain yang dapat memecah belah umat, kata Gus Dawam. Sedangkan kepada aparat penegak hukum, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan dibantu dengan BIN dan instrumen lainnya agar terus menjalin sinergi dan koordinasi yang intensif di semua wilayah Indonesia guna memastikan kondusivitas alam Indonesia akibat dampak dari permasalahan nasab yang berlarut-larut. Kedepannya, preemptif dan preventif sebesar-besarnya sebelum melakukan penegakan hukum terhadap kelompok manapun yang terindikasi memecah belah persatuan kebangsaan kita, ungkap Gus Dawam. Kepada pemuka keagamaan dari masing-masing pihak agar terus meminta pertolongan, perlindungan, dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya Indonesia dan penduduknya terus mendapat keberkahan ilmu, amal, dan persaudaraan kebangsaan untuk saling mendukung di antara semua pihak. Doa dan minta pertolongan kepada Allah adalah jalan terbaik bagi dan untuk kita semuanya, untuk Indonesia yang damai dan polemik pandemi nasab segera selesai. Akhirnya, jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena informasi ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.